Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Diani Sadiawati. Saya adalah dosen tetap Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya adalah koordinator rumpun mata kuliah Hukum Internasional. Background dari pendidikan saya menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. S2 saya di Leiden University Belanda dengan konsentrasi pada Public International Law, dan S3 saya selesaikan di Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan terkait proses pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional sebagai persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT KPT. Adapun mata kuliah yang saya ampuh sampai dengan saat ini adalah pertama, Hukum Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Organisasi Perusahaan Internasional, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan. Untuk Hukum Internasional, ini merupakan mata kuliah wajib fakultas pada semester 2. Saya ingin memperkenalkan bagaimana deskripsi singkat dari mata kuliah Hukum Internasional di Fakultas Hukum UPN Jakarta. Mata kuliah ini membahas kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur hubungan hukum yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Oleh karena tidak ada mata kuliah pengantar hukum internasional di UPN Jakarta, maka mata kuliah hukum internasional ini juga berposisi sebagai mata kuliah pengantar. Ruang lingkup mata kuliah ini mencakup subjek hukum internasional, sumber-sumber hukum, serta hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu, seiring perkembangan hukum internasional kontemporer, akan pula disampaikan berbagai cabang dari hukum internasional termasuk hukum laut internasional yang mengatur yurisdiksi dan pemanfaatan sumber daya laut, serta hukum humaniter internasional yang melindungi individu dalam konflik bersenjata. Selanjutnya juga terkait dengan hukum udara dan hukum ruang angkasa yang mengatur penggunaan wilayah udara dan eksplorasi luar angkasa. Hukum lingkungan internasional yang berkembang dalam rangka perlindungan hukum secara global. Selanjutnya juga dari deskripsi mata kuliah ini berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia internasional, mencakup perlindungan dan penegakan HAM di tingkat global, termasuk peran instrumen internasional seperti Declaration Universal of Human Rights, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta peran Mahkamah HAM dan mekanisme PBB dalam mengawasi pelanggaran HAM. Selain itu juga akan disampaikan penyelesaian sengketa internasional, mencakup mekanisme seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan peradilan internasional. Arbitrasi internasional sebagai mekanisme yang bersifat mengikat akan dibahas pula secara khusus untuk sengketa antar negara maupun komersial internasional. Materi ini berisi prinsip, prosedur, dan peran lembaga seperti PCA, ICSID, serta aturan arbitrase dari ICC dan juga UNCITRAL. Dengan memperhatikan dinamika global saat ini, mata kuliah ini juga mengkaji isu-isu terkini dalam hukum internasional, seperti perubahan iklim, cyber law, peran organisasi internasional dalam menjaga ketertiban dunia, serta tantangan dan perkembangan hukum internasional, termasuk isu pengungsi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga hak-hak dari kelompok rentan.
Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami secara komprehensif hukum internasional, perannya dalam membentuk kerangka hukum global, mendorong kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan hukum dunia yang saling terhubung. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah hukum internasional terdiri dari pengetahuan di mana mahasiswa harus mampu menganalisis teori hukum bidang tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integratif dengan keindonesiaan dan kemanusiaan dengan pendekatan multidisipliner serta mempertimbangkan dinamika hukum global dan perkembangan teknologi informasi. Ini terkait dengan CPL 3. Untuk keterampilan umum, di mana mahasiswa mampu untuk menunjukkan keterampilan berkolaborasi dalam komunikasi secara lisan dan tulisan dalam forum nasional dan internasional di bidang hukum atau berkaitan dengan CPL 5. Selain itu, mahasiswa juga mampu menganalisis kajian hukum secara mendalam dengan rumpun ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum internasional, serta mampu mengkaji isu-isu internasional dan digital yang muncul dalam masyarakat global atau ada keterkaitannya dengan CPL 8. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah hukum internasional, mahasiswa semester 2 mampu untuk menganalisis teori-teori hukum bidang hukum internasional yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan kemanusiaan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan literasi digital terhadap bahan kajian dan sumber-sumber hukum nasional dan internasional dengan pendekatan multidisipliner. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan simulasi pemecahan kasus-kasus hukum internasional. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendesain alur pemahaman materi hukum internasional dalam bentuk mind mapping. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian umum hukum internasional, istilah dan eksistensi hukum internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, perwujudan, dan kekuatan mengikat dari hukum internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan secara terperinci sumber-sumber hukum internasional dan perkembangannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bahasan terkait hubungan hukum internasional dan hukum nasional dan beberapa praktek pengakuan hukum internasional di berbagai negara. Yang kelima, mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan subjek hukum dalam hukum internasional dan perkembangannya dari masa ke masa. Yang keenam, mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan subjek hukum dalam hukum internasional dan perkembangannya dari masa ke masa. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep kedaulatan negara atau state sovereignty terhadap wilayah daratan, wilayah laut, wilayah udara atau airspace, dan kedaulatan wilayah ruang angkasa. Yang kedelapan, pembahasan mengenai istilah dan pengertian prinsip-prinsip penerapan yurisdiksi negara. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk suksesi, akibat-akibat hukum suksesi, dan studi kasus suksesi negara di Indonesia. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami konsep dan bentuk-bentuk tanggung jawab negara sebagai bentuk kewajiban internasional. Yang ke-11, menjelaskan serta pengertian sengketa internasional, cara-cara penyelesaian sengketa damai, dan bagaimana juga menyelesaikan sengketa dalam kondisi yang tidak damai. Yang ke-12, mahasiswa mampu mempraktekkan simulasi penyelesaian sengketa internasional di International Court of Justice. Yang ke-13, mahasiswa mampu mempraktekkan simulasi penyelesaian sengketa internasional di arbitrasi internasional, serta mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek teoritis dan praktek hukum internasional secara komprehensif.
Berikut saya ingin menjelaskan juga terkait dengan materi pembelajaran mata kuliah hukum internasional. 1. Untuk pengantar hukum internasional, ini mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional dengan ciri tanpa otoritas pemaksa, kepatuhan sukarela, dan penerapan berbasis konsensus. Yang kedua, terkait dengan subjek hukum internasional, di mana negara adalah subjek utama dari hukum internasional, dan subjek lain yang mencakup organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional tentunya dengan kapasitas tertentu. Yang ketiga, mengenai sumber-sumber hukum internasional akan dipelajari yang mencakup mengenai perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan doktrin ahli. Yang keempat, hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang dipengaruhi oleh dualisme di mana perlu transformasi dan monisme karena berlaku langsung tergantung dari sistem hukum negara masing-masing. Yang kelima, mengenai hukum laut internasional. Terutama kita akan membahas mengenai UNCLOS yang mengatur laut teritori ya, sebanyak 2 mil, zona ekonomi eksklusif sebanyak 200 mil, dan landas kontinen. Demikian juga sengketa Laut Cina Selatan ini juga menjadi tantangan nyata dalam konteks pelaksanaan dari hukum laut internasional. Yang keenam, terkait dengan hukum humaniter internasional, di mana Konvensi Jenewa ini mengatur mengenai perlindungan masyarakat sipil dan juga kombatan, di mana Suriah dan Yaman ini menunjukkan bagaimana terjadinya pelanggaran serius. Yang ketujuh, hukum udara dan ruang angkasa, di mana kita akan membahas terkait dengan Konvensi Chicago 1944 yang mengatur wilayah udara, Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 yang mengatur eksplorasi luar angkasa. Lalu juga inovasi seperti SpaceX yang menimbulkan tantangan hukum baru. Yang kedelapan, terkait dengan hukum lingkungan internasional, yaitu Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto yang fokus pada perubahan iklim. Juga deforestasi di Amazon dan Indonesia menunjukkan bagaimana hambatan implementasinya. Kesembilan, hukum dan HAM internasional, yang instrumen utamanya digunakan terkait dengan Deklarasi Universal dari Hak Asasi Manusia, lalu juga mengenai ICCPR dan juga ICSCR. Dan kasus Rohingya akan jadi sorotan pelanggaran HAM internasional. Yang ke-10, hukum perdagangan internasional, di mana di sini Badan Khusus PBB yaitu WTO, World Trade Organization, mengatur perdagangan tentang sengketa, perang dagang Amerika dengan Cina yang mencerminkan dinamika proteksionisme global. Yang ke-11, penyelesaian sengketa internasional, di mana di sini ICJ International Court of Justice dan juga ICC International Criminal Court menangani sengketa antar negara dan pelanggaran hukum. Dan juga alternatif lain seperti arbitrase dan mediasi. Contohnya itu terkait dengan Laut Cina Selatan. Yang ke-12 terkait dengan hukum internasional dan terorisme, di mana Konvensi PBB jadi dasar hukum. Dan PBB dan Interpol sangat berperan penting seperti pada kasus Paris dan Brussels. Yang ke-13 itu isu kontemporer hukum internasional, di mana di sini banyak akan membahas mengenai perubahan iklim dan cyber law ya, dan dengan regulasi yang tegas, di mana Perjanjian Paris dan Konvensi Budapest adalah merupakan respon dari global. Dan yang ke-14, tantangan masa depan dari hukum internasional, kita akan membahas terkait dengan konflik global, aktor non-negara, dan lemahnya penegakan hukum. Misalnya, bagaimana invasi Rusia dan peran big teknologi dalam data global. Dalam mata perkuliahan hukum internasional ini, juga akan digunakan referensi yang terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah buku dari Profesor Mokhtar Kusumaatmaja dan Ibu Eti Agus
yang berjudul Pengantar Hukum Internasional. Yang kedua, dari bukunya Profesor Dr. Burmauna mengenai hukum internasional, pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global. Juga hukum internasional, pengertian, peranan, fungsi dalam internasional dan era dinamika global. Lalu Wala Adolf yang berjudul Aspek-aspek dalam Hukum Internasional. Lalu Iwayan Partiana mengenai pengantar hukum internasional, dan juga Mirza Satria Buana dengan judul buku Internasional Teori dan Praktek. Adapun untuk referensi pendukung akan digunakan buku dari Profesor Muhtar Kusuma Atmaja yang berjudul Cum Laude Internasional, Profesor Sefriani juga berjudul Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edward Benedictus Roring, Fresia Aryunia Zafilia Basalama Luhukai, Arif Petra Levi, Benedikta Kesia Manik yang berjudul Teori Hubungan Internasional dan Hukum Internasional, Sintesis Konseptual yang Komprehensif. Selanjutnya juga sebagai pendukung buku dari Diajeng Dea Anissa Aura Islami dan Rizky Yuda Prawira yang berjudul Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Keputusan. Selanjutnya juga akan digunakan referensi dari International Court of Justice terkait dengan Preliminary Decision in Ukraine versus Russia 2022 yang merupakan jurnal dari Esensi Hukum. Lalu video yang bersumber dari lembaga PBB, lembaga regional, dan juga badan-badan khusus PBB, serta jurnal-jurnal yang terkait materi. Untuk metode pembelajaran, kita akan gunakan 4 metode. Pertama, ceramah. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, problem-based learning. Dan yang keempat adalah case study. Terkait dengan sistem penilaian dan korelasinya dengan CPMK, ada 3 penilaian. Pertama, penilaian keaktifan, tugas individu dan tugas kelompok, aktivitas partisipatif sebanyak 55% dengan komposisi CPMK 1 10%, CPMK 2 15%, CPMK 3 15%, dan CPMK 4 15%. Yang kedua, untuk penilaian ujian tengah semester, bobotnya adalah 20% dengan komposisi CPMK 1 5%, CPMK 2 5%, CPMK 3 5%, dan CPMK 4 5%. Untuk penilaian ujian akhir semester berbobot 25% yang terdiri dari CPMK 1 10%, CPMK 2 5%, CPMK 3 5%, dan CPMK 4 5%. Berikut pembelajaran yang dilakukan secara tatap maya melalui Zoom untuk dapat disaksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk semuanya ya. Gimana setelah habis UTS? Aman ya? Aman, oke. Alhamdulillah aman, Bu. Ya, jadi pada kuliah ke-11 ini kita akan membahas mengenai suksesi negara. Tapi ada baiknya kita merefresh kuliah pada seminggu lalu, yaitu kuliah ke-10 tentang pertanggungjawaban negara, gitu ya. Karena terasa ini juga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk itu kalau memang ada yang masih belum clear, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya? Saya boleh izin untuk bertanya? Boleh Mbak Novi, silakan. Mungkin sebelumnya nama saya Novi Fitria Salari dengan NIM 24106111013. Saya ingin bertanya saja Ibu untuk clear dari materi yang kemarin. Jadi untuk terkait bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada negara itu yang melanggar hukum internasional, kira-kira ada apa saja ya Ibu? Oke ya, jadi saya refresh lagi ya supaya Anda lebih
paham ya. Jadi berkaitan dengan pertanggungjawaban negara, apa sih bentuk yang akan diberikan karena adanya negara yang melakukan pelanggaran? Pertama, ada yang namanya apa? Restitusi, ya. Jadi restitusi itu tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu negara itu terjadi, ya. Itu satu. Yang kedua, kompensasi, ya, yaitu pemberian ganti rugi atas kerugian material yang akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara, ya. Dan yang ketiga terkait dengan apa? Satisfaksi. Ya, kalau Anda coba ingat lagi, ini merupakan tindakan simbolis seperti misalnya permintaan maaf terhadap bahwa dia itu kesalahan, misalnya kayak kebakaran hutan, ya, hazardous waste, ya. Jadi Indonesia mengajukan permintaan maaf kepada Malaysia karena telah mengakibatkan adanya asap yang akibat kebakaran hutan yang masuk ke wilayah Malaysia dan juga mengakibatkan ada masyarakat Malaysia atau terutama yang di perbatasan itu menderita ISPA misalnya, gitu ya. Jadi itu betul pertanggungjawaban negara yang memang secara hukum internasional diatur, gitu ya. Oke, ada lagi yang Ibu, mau terima kasih. ya, sama-sama Mbak Novi. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada lagi, kita masuk ya kepada kuliah yang ke-11. Jadi kalau bicara mengenai suksesi, ya, ini kita akan membahas mengenai 3 poin, ya. Dari pengertiannya, sebab-sebab terjadinya suksesi negara, bagaimana akibat hukumnya terhadap kewajiban internasional dan juga akibat hukumnya terhadap utang negara, gitu, ya. Nanti silakan kalau ada mau bertanya di tengah-tengah saya persilakan ya. Jadi di-cut aja saya, ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai suksesi negara, ini artinya adalah perubahan pemerintahan atau kedaulatan di suatu wilayah yang terjadi secara resmi, ya. Itu biar secara hukum. Nah, kalau terjadinya suksesi negara itu sebabnya bisa macam-macam ya, tergantung pada situasi dan konteksnya, ya. Dan juga di sini proses dari suksesi negara ini ada 2 bentuknya ya, secara damai maupun melalui konflik bersenjata. Tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi dengan terjadinya suksesi itu. Nah, sebab-sebab suksesi bisa karena ada kemerdekaan, bisa karena revolusi, bisa karena faktor etis atau agama, atau bisa juga adanya pemilihan demokratis, gitu ya. Nah, kalau kemerdekaan ya tentu terjadi karena apa? Misalnya dari negara yang dijajah, ya, lalu dia merdeka, ya, mengajukan kemerdekaan. Kalau Indonesia itu mengajukan kemerdekaan atau memerdekakan sendiri. Ya, yang pasti apa? Merdeka sendiri ya, karena memanfaatkan momentum pada waktu apa? Jepang dibom oleh Amerika, ya. Jadi langsung karena waktu itu Jepang menyerah kepada Amerika, lalu Indonesia memanfaatkan momentum itu untuk menyatakan kemerdekaannya, kira-kira begitu, ya. Lalu revolusi, ya, revolusi ini ya tentu bisa terjadi karena perubahan politik ya yang signifikan dalam suatu negara. Ya, intinya sebenarnya terjadi revolusi karena ada ketidakpuasan ya dari masyarakat terhadap pemerintahannya, ya. Misalnya saja terjadinya kalau kita lihat di Eropa itu terjadi pada waktu ada revolusi industri, revolusi sosial ya. Gitu. Jadi karena tidak puasan dari kebijakannya, maka lalu mereka melakukan revolusi yang tentu yang namanya revolusi pasti akan banyak korban, ya. Tapi karena kita tahu antara negara dengan masyarakat atau lebih banyak masyarakatnya, tentu pengorbanan dari masyarakat untuk mencapai yang namanya revolusi ini tentu tidak akan sia-sia karena pasti akan dikenang sebagai pahlawan, gitu ya.
Nah, yang ketiga, bisa juga suicid negara terjadi karena adanya faktor etnis atau agama, ya, karena misalnya terjadinya perselisihan etnis ya atau agama dari suatu negara. Nah, saya kasih contoh di sini terkait dengan Sudan dan Sudan Selatan, ya. Apa kira-kira pendapat Anda? Tuh. Kalau saya pribadi sih memang yang saya tahu ya, Israel dan Palestina itu kan memang Israel itu niatnya aneksasi ya. Emang dia tuh ingin menghilangkan ras niatnya. Dan juga dia bukan hanya ingin mengambil wilayah tapi ingin juga ada indikasi pelanggaran HAM di sana, pelanggaran hukum internasional juga di sana. Nah kan Rusia dan Ukraina itu setahu saya dia udah sesuai dengan beberapa rambu-rambu hukum humaniter sesuai dengan perjanjian ini Konvensi Jenewa 1949 yang mana sebelum perang harus ada declaration-nya dulu, dan menurut saya Rusia sama Ukraina itu hubungannya emang perang gitu ya. Nah kan hubungan Palestina dan Israel itu cenderung kepada penjajahan ketimbang perang, mungkin itu Bu. Ya, jadi artinya sebenarnya menurut Anda lebih beradab ya Rusia dengan Ukraina karena prosesnya sebenarnya sudah melalui proses perundingan. Ya ini kan kita tahu ya latar belakang kenapa kok Rusia sudah mengingatkan Ukraina lah karena dia mau masuk ke mana? Ke NATO gitu ya. Jadi memang prosesnya ini yang tentunya sebenarnya lebih mudah harusnya untuk bisa diselesaikan. Nah, jadi memang kalau kita lihat tren yang sekarang ini, ya Israel ini memang betul sudah mengarah kepada yang namanya apa? Genocide. Ya, sudah melakukan genocide di situ karena kita tahu Konvensi Jenewa itu jelas-jelas tidak boleh mengarah kepada non kombatan, ya. Kalau mau perang, yang mau diserang adalah apa? Instalasi militer, bukan fasilitas umum, ya, publik. Tapi ini jelas-jelas dengan alasan bahwa di sana ngumpet di rumah sakit ngumpet Hamas, tapi ternyata yang meninggal yang kena korbannya adalah perempuan, anak dan pasien-pasien di sana. Demikian juga sekolah maupun rumah sakit. Jadi memang ya kita lihat nanti ya karena sekarang ini masih terus berproses ya. Proses ada. Nah, jadi tentu sekali lagi di kuliah ke-11 ini Anda sudah tahu ya, paham ya mengenai suksesi ini. Tentu ini beda ya nanti dengan kasus-kasus yang terjadi bahwa ada 10 dari akibat perubahan akibat dari adanya suksesi, tapi tentu kalau diterapkan dalam konteks konflik di negara-negara yang contohnya tadi sudah kita bahas, ini tentunya kita perlu lihat istilahnya backgroundnya tuh seperti apa, ya. Oke, jadi karena ini kita sudah waktunya untuk menyudahi, kita selesai untuk kuliah ke-11 dan tentu nanti kita akan lanjutkan pada kuliah ke-12 dengan topik tentu yang akan saya sampaikan bahannya terlebih dahulu. Ya. Demikian, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah hukum internasional. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT KPT dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.